Sesampainya di mansion, Keina langsung mencari keberadaan Ken, rasanya ia sudah tidak sabar mengatakan hal bahagia ini padanya. Ezra mengikuti langkah Keina dari belakang, rasanya ia sangat bahagia sampai tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ken sedang bermain mobil remote mahal yang baru saja dibeli ayahnya minggu kemarin, ia berteriak senang kala melihat Keina dan Ezra berjalan ke arahnya. Mama sudah selesai jadi security-nya. Tanya Ken lugu, tentunya hal itu membuat Keina melotot ke arah putranya agar tidak bicara hal itu lagi, apalagi saat ada Ezra. Security, maksud kamu apa Ken? Tanya Ezra, Ken jadi merasa serba salah sekarang. Kemarilah duduk di pangkuan ayah, ucap Ezra, Ken langsung berlari menuju sang ayah. Meminta pertolongan dan merasa yakin jika ayahnya bisa melindungi dirinya dari Mama Keina yang cerewet. Mama jadi security tadi, katanya mau mantau ayah. Kan kayak security kan, iya. Tanyanya dengan lugu, Ezra ingin tertawa mendengarnya. Ezra mencium pipi Ken gemas, rasanya ia benar-benar bahagia sekali hari ini. Bukan security sayang, seorang istri wajib mantau suaminya. Seperti yang dilakukan mamamu tadi, mengerti. Mengerti ayah, sahut Ken cepat, ia mencium pipi ayahnya balik. Keina merasa Ken benar-benar duplikat ayahnya, sama-sama manja dengan orang terdekatnya. Oh ya Ken, mama ingin tanya nih, ucap Keina. Ken terlihat sedang menunggu pertanyaan dari mamanya sambil bergelayut manja di lengan ayahnya. Ken senang nggak kalau punya adik? Tanya Keina, ia dan Ezra sangat berdebar menunggu jawaban dari anak mereka. Kalau Ken punya adik, kalian masih sayangkan sama Ken? Tanyanya. Iya dong sayang. Kamu juga anak ayah, kalian sama-sama ayah sayangi. Jawab Ezra cepat, Keina juga mengatakan hal yang sama. Kalau begitu, Ken suka aja punya adik. Tapi nggak mau kalau adiknya cewek, jelasnya, hal itu membuat Ezra dan Keina saling memandang satu sama lain. Kok gitu ngomongnya? Tanya Keina lagi, iya dong ma, teman sekelas Ken ada tuh punya adik cewek. Katanya cengeng dan suka cerewet, jelasnya, astaga alasan yang lucu bagi Keina dan juga Ezra. Kata dokter, adik Ken nanti cewek loh, ujar Ezra, Ken terkejut mendengarnya. Nggak bisa ganti tuh, tanya Ken gamblang, Keina dan Ezra tertawa mendengarnya. Jangan ngawur, kamu pikir channel televisi, bisa ganti seenaknya, ucap Keina dengan tawanya. Kalau sudah terlanjur ya sudah nggak apa-apa, koma. Tapi, Ken berharap adiknya nggak cerewet. Kayaknya itu akan sulit sayang, ucap Ezra, Ken mengangguk setuju dengan perkataan ayahnya. Benar ayah, karena mama cerewet. Bagaimana bisa adik nanti nggak cerewet, timpal Ken. Keina kesal mendengarnya, karena Ezra dan Ken sama saja. Sama-sama selalu membuatnya kesal setiap hari, kalian tidur di luar, jangan dekat-dekat mama. Ucap Keina dengan sangat kesal, ia berlalu pergi menaiki tangga. Aduh Ken, kamu buat ayah dihukum sama mama. Nikmati aja kali, yah, gurau Ken, ia tertawa melihat penderitaan ayahnya. Ken saja bisa tidur tanpa Keina, tapi Ezra tidak akan bisa tidur tanpa Keina di sampingnya. Keina memakai baju ketat, ia dapat melihat perutnya yang membuncit. Keina kira dulu, dirinya semakin berisi dan tidak menyangka ternyata telah mengandung lagi. Sayang, kamu sehat-sehat di dalam ya, kita berjuang bersama-sama, ucap Keina sambil mengelus perutnya. Pintu kamar terbuka, dari pantulan cermin Keina dapat melihat kedatangan Ezra. Rasanya Keina tiba-tiba sangat rindu dengan pria itu, wah kau sangat seksi, sayang, puji Ezra, saat hamil Keina selalu kelihatan sangat cantik. Keina mendekati Ezra, ia perlahan-lahan berjalan mendekati Ezra yang berdiri tegap. Keina tidak mual, ia tidak mencium aroma aneh itu lagi. Keina terus memastikan aroma tubuh sang suami yang tidak bau, bahkan saat ini ia sudah sangat dekat dengan Ezra. Dan tidak juga mencium aroma busuk itu lagi, Keina sangat bahagia. Ken sedang apa? Tanya Keina, ia melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 18 sore. Dia sedang mandi, dan ada jadwal les setelahnya, jawab Ezra. Ia tertegun kala melihat Keina yang terlihat sangat-sangat menggoda kali ini. Dan sore itu pergulatan panas terjadi, Keina dan Ezra saling menumpahkan kenikmatan satu sama lain. Bahkan suhu dingin AC tidak berpengaruh pada mereka, keringat membanjiri keduanya. Kala Ezra terus bergerak mengejar kenikmatan itu,
ia terus bergerak di atas Keina dengan gerakan agak cepat. Dan boom! Keina dan Ezra bergetar dengan pelepasan itu, rasanya tidak berhubungan selama 2 hari saja sudah membuat Ezra dan Keina rindu. Ezra tergeletak lemas di samping Keina, ia mengelus perut Keina dengan gemas. Pasti baby girl senang abis dijenguk ayahnya, ucap Ezra dengan bangga. Keina tersenyum saja, ia merapatkan dirinya dekat dengan Ezra lalu tertidur lelap di pelukan sang suami. Tempat ternyaman baginya setelah melakukan pergulatan panas yang sangat melelahkan tadi, malam hari, Keina baru saja menidurkan Ken. Sudah larut malam, tapi Ezra juga belum kembali dari kantor. Keina juga sudah menghubungi pria itu, tapi tetap saja Ezra tidak mengangkat panggilannya. Keina turun ke lantai bawah, ia melihat Zero yang masuk dari pintu utama dengan membawa bouquet bunga yang sangat besar. Sayang, sapa Ezra. Keina melihat Ezra yang membawa banyak kantong belanja di tangannya. Zero memberi bouquet raksasa itu kepada Ezra, dengan senyum lebar di wajahnya. Ezra memberikan bouquet itu kepada Keina, karena tubuh Keina yang mungil, bouquet itu benar-benar menutupi tubuhnya. Ia tidak terlihat sama sekali, Ezra sampai tertawa melihatnya. Ini kegedean, Ezra, ucap Keina, bahkan ia tidak kuat membawa bouquet itu. Ezra membantu sang istri memegang bouquet itu, dan ada Zero yang sedang mengabadikan momen indah mereka. Zero tersenyum senang karena melihat Ezra dan Keina yang terlihat sangat romantis, ia menjadi iri sekarang. Ezra meletakkan bouquet raksasa itu di sofa, ia mengajak Keina untuk duduk di sofa yang lain. Dalam rangka apa kamu ngasih aku bouquet? Tanya Keina dengan penuh curiga. Ezra terlihat sibuk mengambil sesuatu dari kantong belanja yang ia bawa tadi. Keina terkejut kala Ezra mengeluarkan kalung yang sangat indah, benar-benar indah. Bahkan terlihat sangat mahal, Keina merasa tidak pantas kalung itu ada di lehernya. Ini semua hadiah untukmu, karena telah menjadikanku sebagai pria yang sempurna. Kau menjadikanku suami yang sangat bahagia, memiliki putra pintar dan tampan seperti Ken. Dan akan menjadi seorang ayah dari putri yang sangat cantik nantinya, ucap Ezra. Keina terharu mendengarnya. Ezra, aku yang ingin bicara banyak kali ini, dengarkan aku, ucap Ezra memotong pembicaraan Keina. Keina mengangguk sambil tersenyum sangat manis, air mata bahagia akan turun membasahi pipinya. Ezra mengucir rambut Keina, ia melepas kalung lama, dan memasang kalung yang baru. Ezra tersenyum senang kala kalung itu menggantung sangat indah di leher Keina, ia merasa kalung dengan liontin berwarna hijau sangat pas untuk sang istri. Keina memegang liontin hijau itu, terlihat sangat mahal. Nanti uangmu habis, kalau terus belikan aku barang seperti ini, ucap Keina. Ezra tertawa mendengarnya. Uangku tidak akan habis, kalaupun habis, aku akan terus bekerja untuk membelikan segala hal yang mewah dan indah untukmu, ucap Ezra. Ia meraih tangan Keina lalu menciumnya. Kau begitu indah, setiap aku melihat sesuatu yang indah aku selalu ingat dirimu. Rasanya aku benar-benar mencintaimu, aku bisa gila jika kehilanganmu, ucap Ezra lagi, ia mendongak menahan air matanya yang akan jatuh. Kau benar-benar kehidupanku, soal ini semua tidak ada apa-apanya Ki, untuk mengucapkan rasa terima kasihku. Kau memberiku anak dan kedudukan sebagai ayah, itu benar-benar hal yang sangat besar untukku, ujar Ezra. Keina menyandarkan kepalanya di dada Ezra. Aku tidak peduli jika kau tidak membalas cintaku, yang terpenting kau hidup bersamaku. Dan bahagia, selalu bahagia. Lanjutnya, Keina membawa tangan Ezra ke perutnya. Ezra mengelus perut Keina dengan penuh kasih, ia akan menjadi ayah lagi. Ezra terharu, ia sampai menangis sambil memeluk Keina erat. Dulu Ezra sempat berpikir, jika menjadi ayah adalah hal yang tidak mungkin untuk hidupnya. Mungkin ia bisa membeli segalanya, tapi kedudukan ayah tidak akan bisa dibeli olehnya. Dan Keina datang ke dalam kehidupannya, walaupun awalnya ia juga tidak menyambut Keina dengan baik. Menyiksanya, melukai fisik dan batinnya. Keina adalah obat impotennya, lelah Ezra mengobati penyakit memalukan itu. Dengan keajaiban yang dibawa Keina, ia bisa sembuh. Tanpa disadari Ezra, dirinya begitu mencintai Keina. Wanita itu memiliki tempat khusus di hatinya. Hingga sekarang mereka memiliki putra yang pintar, sehat dan tampan. Dan juga akan ada baby girl yang akan hadir di sela keluarga kecil mereka.
Ezra mengecup kening Keina terus-menerus, dan juga mengelus perut sang istri dengan lembut. Kamu kalau malam, nggak mual cium bau aku? Tanya Ezra. Keina menggelengkan kepalanya. Kalau malam malah pengen dimanja terus, aneh banget kali ini mood aku, jawab Keina. Mendengar itu membuat Ezra tertawa. Yang terpenting nggak di setiap saat, nggak suka sama bau tubuhku, ucapnya. Ezra melihat ke arah Zero yang ternyata masih merekam dirinya. Kau belum pergi? Tanya Ezra. Ia terkejut kala Zero masih ada di antara mereka. Kau menyuruhku untuk merekam semua yang kau lakukan, Tuan. Jadi, mana mungkin aku pergi, jelasnya. Ezra memijat pelipisnya. Zero dan Radit sama-sama kelewatan polosnya, dan selalu saja berpikir di luar nalar. Sekarang pergilah, ucap Ezra, malam ini adalah malam terbaik untuknya. Tidak baik marah-marah, ia menahan emosi dengan asisten pribadinya itu. Zero mengangguk, ia berlalu pergi. Tinggallah Keina dan Ezra di ruang tengah. Keina bangkit, ia memegang bunga di bouquet itu. Mawar merah yang begitu indah, bunga kesukaannya. Ezra duduk sambil memerhatikan Keina yang sibuk memegang bunga di bouquet raksasa yang ia bawa. Cantik, selalu cantik, pujinya. Keina mendengarnya. Ia tersipu malu, bahkan pipinya sudah bersemu merah sekarang.